Soal nomor 16, titik P 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian ditransformasi dengan matriks A4, 2, A+1 menghasilkan bayangan P aksen 4,1. Jarak bayangan titik K 7,2 oleh komposisi transformasi tersebut dengan titik P aksen adalah. Yang pertama, kita akan cerminkan dulu titik P 4,3 ke sumbu Y, maka menjadi min 4,3. Selanjutnya kita akan mencari nilai A dengan rumus transformasi X aksen Y aksen sama dengan ABCD kali XY. Maka di sini kita tuliskan 4 1 sama dengan A, 4 2 A+1 dikali min 4 3. 4 1 sama dengan A kita kalikan min 4 hasilnya adalah min 4A, 4 kita kalikan 3 hasilnya adalah 12, 2 kali min 4 adalah min 8, A kali 3 adalah 3A, 1 kali 3 adalah 3. Maka di sini didapatkan min 4A plus 12 dan juga 3A min 5. Selanjutnya kita ambil min 4A plus 12 kita samakankan dengan 4 dikali min 1 agar minnya hilang menjadi 4A min 12 sama dengan min 4. Min 12 nya kita pindah ke sisi kanan menjadi min 4 plus 12 hasilnya adalah 8. Lalu 8 ini kita bagi dengan 4 hasilnya adalah 2, jadi A adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari titik K, bayangan titik K. Maka sebelumnya kita cerminkan dulu dengan sumbu Y menjadi min 7,2. Selanjutnya kita cari X aksen Y aksen sama dengan matriksnya menjadi lengkap karena sudah ditemukan A-nya, maka menjadi 2 4 2 2 plus 1 kali min 7 2. X aksen Y aksen sama dengan 2 kali min 7 adalah min 14, 4 kali 2 adalah 8, 2 kali min 7 adalah min 14, 2 kali 2 adalah 4, 1 kali 2 adalah 2. Jadi X aksen Y aksen sama dengan min 14 plus 8 min 14 plus 6. X aksennya adalah min 6, Y aksennya adalah min 8. Lalu kita akan mencari jarak antara titik K aksen dengan P aksen. Rumusnya adalah akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. X2 nya adalah 4, X1 nya adalah min 6, Y2 nya adalah 1, Y1 nya adalah min 8. Maka hasilnya adalah 10 kuadrat plus 9 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100, 9 kuadrat adalah 81. Maka jarak antara titik K aksen dengan P aksen adalah akar 181. Suatu grafik fungsi kuadrat memiliki titik puncak 1,4 dan melalui titik 2,3. Grafik tersebut dirotasikan R 2,-3,90 derajat. Maka bayangan grafik persamaan kuadrat tersebut adalah. Diketahui dalam soal titik puncaknya adalah 1,4, kita misalkan dengan XP dan YP, dan titik yang dilalui adalah 2,3, kita misalkan dengan XY. Lalu bentuk umum dari persamaan kuadrat dengan titik puncak adalah Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Dengan titik puncaknya adalah 1,4, maka rumusnya menjadi Y sama dengan A kali X min 1 kuadrat plus 4. Lalu titik yang dilalui adalah 2,3, maka kita substitusikan menjadi 3 sama dengan A kali 2 min 1 kuadrat plus 4. Hasilnya adalah 3 sama dengan A plus 4. 4-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi 3 min 4, maka A adalah min 1. Maka persamaan awalnya adalah Y sama dengan min 1 kali X min 1 kuadrat plus 4. Ingat rumus A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi X min 1 kuadrat menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Selanjutnya kita kalikan
min 1 dengan x kuadrat menjadi min x kuadrat, min 1 dikali min 2x menjadi plus 2x, min 1 kali 1 menjadi min 1 plus 4, maka persamaan akhirnya adalah y sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Selanjutnya kita akan merotasikan grafik tersebut. Rumusnya adalah x aksen min a, y aksen min b sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali x min a, y min b. X aksen a-nya adalah min 2, y aksen b-nya adalah plus 3 sama dengan nilai cos 90 derajat min 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat adalah 0, min 1, 1, 0 dikali x min 2, y plus 3. Maka x aksen min 2, y aksen plus 3 sama dengan min y min 3, x min 2. Dari hasil perkalian ini, maka didapatkan x aksen min 2 sama dengan min y min 3, x aksen sama dengan min 2 nya kita pindah ruas menjadi min y min 3 plus 2, x aksen sama dengan min 3 plus 2 adalah min 1, maka hasilnya adalah x aksen sama dengan min y min 1, kita ubah menjadi y sama dengan min x aksen min 1. Selanjutnya y aksen plus 3 sama dengan x min 2, y aksen sama dengan plus 3 nya kita pindah ruas menjadi x min 2 min 3, min 2 min 3 adalah min 5, maka y aksen sama dengan x min 5, kita ubah menjadi x sama dengan y aksen plus 5. Selanjutnya kita substitusikan ke y sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3, y nya kita ganti dengan min x aksen min 1, y nya x nya kita ganti dengan y aksen plus 5. Min x aksen min 1 sama dengan min y aksen plus 5 kuadrat plus 2 kali y aksen plus 5 plus 3. Di sini menjadi min x aksen min 1 sama dengan min y aksen kuadrat min 10y dari 5 kali 2, lalu min 25 dari 5 kuadrat. Selanjutnya 2 kali y aksen, 2y aksen, 2 kali 5 10 plus 3. Min x aksen min 1 sama dengan di sini tetap min y aksen kuadrat min 8y, 8y ini karena min 10y plus 2y aksen. Selanjutnya min 25 plus 10 plus 3, jawabannya min 12. Lalu min 1-nya kita pindah ruas ke sisi kanan menjadi min y aksen kuadrat min 8y aksen min 12 plus 1, maka hasilnya min x aksen sama dengan min y aksen kuadrat min 8y aksen min 11. Kita kalikan dengan min 1 untuk menghilangkan min menjadi x aksen sama dengan y aksen x sama dengan y kuadrat plus 8y plus 11. Garis 3x min 4y min 12 sama dengan 0 adalah hasil dari refleksi terhadap garis y min x sama dengan 0. Dilanjutkan transformasi yang bersesuaian dengan matriks min 3, 5, min 1, 1, maka persamaan semula garis tersebut adalah langkah penyelesaian yang pertama. Diketahui dalam soal bahwa 3x min 4y min 12 sama dengan 0 adalah hasil dari refleksi garis y min x sama dengan 0. Itu sama saja dengan direfleksikan ke garis y sama dengan x, maka matriks refleksi y sama dengan x adalah 0, 1, 1, 0, dan matriks transformasi dari soal adalah min 3, 5, min 1, 1. Kita gunakan rumus x aksen, y aksen sama dengan T2 komposisi T1 kali x, y. X aksen, y aksen sama dengan, kita masukkan T2 nya adalah min 3, 5, min 1, 1, dan T1 nya adalah 0, 1, 1, 0 dikali x, y. X aksen, y aksen sama dengan, di sini mendapatkan hasil 5 min 3, 1, min 1 dari
perkalian T2 dan T1 lalu dikalikan dengan X, Y. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus inverse matrix untuk mencari nilai B, yaitu A inverse kali C. A-nya adalah 5 min 3 1 min 1 inverse kali C-nya adalah X aksen Y aksen sama dengan XY. Dalam inverse matrix rumusnya adalah 1 per det kali adjoin. Maka di sini kita punya 1 per min 5 plus 3 kali adjoinnya adalah min 1 3 min 1 5 kali X aksen Y aksen sama dengan XY. Min 5 plus 3 adalah min 2, maka kita punya min 1 per 2. Min 1 per 2 kita kali dengan min 1, hasilnya adalah 1 per 2. Min 1 per 2 kita kali dengan 3, hasilnya adalah min 3 per 2. Lalu kita kali dengan min 1 adalah 1 per 2. Kita kali dengan 5 adalah 1 min 5 per 2. Dikali X aksen Y aksen sama dengan XY. Kita kali lagi dengan ini, maka menjadi 1 per 2 X aksen min 3 per 2 Y aksen 1 per 2 X aksen min 5 per 2 Y aksen sama dengan XY. Maka kita punya X sama dengan 1 per 2 X aksen min 3 per 2 Y aksen, dan juga Y sama dengan 1 per 2 X aksen min 5 per 2 Y aksen. Kita substitusikan ke garis 3X min 4Y min 12 sama dengan 0. X nya kita ganti dengan 1 per 2 X aksen min 3 per 2 Y aksen, dan juga Y nya kita ganti dengan 1 per 2 X aksen min 5 per 2 Y aksen. Maka didapatkan hasil 3 per 2X dari 3 dikali 1 per 2X, dan juga 3 kali min 3 per 2 adalah 9 per 2Y. Lalu 4 dikali 1 per 2X adalah 4 per 2X. 4 dikali min 5 per 2 adalah 20 per 2Y min 12 sama dengan 0. Kita kalikan 2 untuk menghilangkan per 2, maka hasilnya adalah 3X min 9Y min 4X plus 20Y min 24 sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya adalah 11Y min X min 24 sama dengan 0. Garis 4X min Y plus 5 sama dengan 0 merupakan bayangan hasil transformasi dilatasi terhadap min 2,1 K sama dengan 3 dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Maka persamaan mula-mula garis tersebut adalah langkah penyelesaian yang pertama, kita dilatasikan dulu X aksen Y aksen sama dengan K00K kali X min A Y min B plus AB. X aksen Y aksen sama dengan K-nya tadi adalah 3, kita masukkan 3, 003 dikali dengan X, A-nya adalah plus 2 dan B-nya adalah min 1. Maka didapatkan hasil X aksen sama dengan 3 kali X plus 2 min 2 sama dengan 3X plus 4, dan juga Y aksen sama dengan 3Y min 1 plus 1 sama dengan 3Y min 2. Langkah selanjutnya adalah kita refleksikan ke garis X sama dengan 2. X double aksen Y double aksen sama dengan rumusnya adalah 2H min X aksen Y aksen. X double aksen Y double aksen sama dengan 2, hanya adalah 2, kita isikan 2 kali 2 min 3X plus 4, X nya kita ganti dengan ini, dan Y nya kita ganti dengan 3Y min 2. Maka mendapatkan hasil X aksen sama dengan X double aksen sama dengan 4 min 3X min 4 sama dengan min 3X, dan Y aksen double aksennya sama dengan 3Y min 2. Lalu kita substitusikan ke garis 4X double aksen min Y double aksen plus 5 sama dengan 0. X double aksennya kita ganti dengan min 3X, dan Y double aksennya kita ganti dengan 3Y min 2. Maka dituliskan 4 kali min 3X min 3Y min 2 plus 5 sama dengan 0. 4 kali min 3 adalah min 12X, lalu min 3Y min 2 plus 5 sama dengan 0. Min 2 plus 5 adalah plus 3, maka hasilnya adalah min 12X min 3Y plus 3 sama dengan 0.
kita kalikan dengan min 1 agar minnya hilang menjadi 12x plus 3y min 3 sama dengan 0. Soal nomor 20, garis dengan persamaan 2x min 4y plus 3 sama dengan 0 ditransformasikan oleh matriks 3, 1, 4, 2. Dilanjutkan refleksi terhadap sumbu x. Persamaan bayangan adalah ax min by plus c sama dengan 0. Maka nilai a plus b plus c adalah. Langkah penyelesaian yang pertama, kita akan mencari matriks total dari pencerminan sumbu x dan matriks yang ada di soal. Maka kita tuliskan 1, 0, 0, min 1 dikali 3, 1, 4, 2, hasilnya adalah 3, 1, min 4, min 2. Langkah yang kedua, kita akan mencari mula-mula. Maka kita akan menginverskan matriks. Di sini tuliskan x, y sama dengan 3, 1, min 4, min 2 invers kali x aksen, y aksen. X, y sama dengan, rumus invers adalah 1 per determinan kali adjoin. Maka dituliskan 1, determinannya adalah 3 kali min 2 min 1 kali min 4. Maka hasilnya adalah min 1 per 2. Adjoinnya adalah min 2, 1, min 1, 4, 3 dikali x aksen, y aksen. X, y sama dengan, kita kalikan ini dengan ini, min 1 per 2 dikali min 2 adalah 1, min 1 per 2 dikali min 1 adalah 1 per 2, min 1 per 2 kali 4 adalah min 2, min 1 per 2 kali 3 adalah min 3 per 2 kali x aksen, y aksen. Maka kita dapatkan x sama dengan x aksen plus 1 per 2y dan juga y sama dengan min 2x aksen min 3 per 2y aksen. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan 2x min 4y plus 3 sama dengan 0. X nya kita ganti dengan x aksen plus 1 per 2y dan juga y nya kita ganti dengan min 2x aksen per min 3 per 2 y aksen. Maka didapatkan hasil 2x aksen dari 2 kali x aksen, lalu 2 kali 1 per 2y adalah y plus min 4 kali min 2 x aksen adalah 8 x aksen, lalu min 4 kali min 3 per 2y aksen adalah 6 y aksen plus 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, maka menjadi 10x plus 7y plus 3 sama dengan 0. Dari soal, persamaan bayangannya adalah ax min by plus c sama dengan 0. Maka kita substitusikan 10x min 7y plus 3 sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahwa a-nya adalah 10, b-nya adalah min 7, c-nya adalah 3. Jadi nilai A plus B plus C adalah 10 min 7 plus 3 sama dengan 6. Sebuah garis 3x plus 2y sama dengan 6 adalah bayangan hasil translasi dengan 3 min 4 dilanjutkan dilatasi dengan pusat di O dan faktor 2. Jika persamaan mula-mulanya y sama dengan mx plus c, maka nilai dari m min c adalah. Langkah penyelesaian yang pertama, kita akan melakukan dilatasi pusat di O dan faktor 2. X double aksen, Y double aksen sama dengan 2 kali X aksen, Y aksen. X double aksen, Y double aksen sama dengan 2 kali X aksen adalah 2 X aksen, 2 kali Y aksen adalah 2 Y aksen. Maka didapatkan X double aksen sama dengan 2X aksen. 2 menjadi X aksen sama dengan 1 per 2X, lalu Y double aksen sama dengan 2Y aksen, kita ubah menjadi Y aksen sama dengan 1 per 2Y. Lalu kita substitusikan ke garis 3X double aksen plus 2y double aksen sama dengan 6. X double aksennya kita ganti dengan 1 per 2x, y double aksennya kita ganti dengan 1 per 2y. Maka didapatkan hasil 3 per 2x plus y sama dengan 6. Kita kali dengan 2 untuk menghilangkan per 2-nya, maka hasilnya adalah 3x plus 2y sama dengan 12. Lalu yang kedua adalah kita translasikan dengan 3 min 4 x aksen, y aksen sama dengan 3 min 4 plus xy. Didapatkan x aksen sama dengan x plus 3 diubah menjadi x sama dengan x aksen min 3, y aksen sama dengan y min 4 diubah menjadi y sama dengan y aksen plus 4.
Lalu kita substitusikan kembali ke persamaan yang kita dapat tadi, yaitu 3x aksen plus 2y aksen sama dengan 12. X aksennya kita ganti dengan x aksen min 3, lalu y nya kita ganti dengan y aksen plus 4. Didapatkan hasil 3x aksen 3 kali min 3 kali 9 plus 2 kali y aksen 2y aksen 2 kali 4 adalah 8 sama dengan 12. Min 9 plus 8 adalah min 1, maka hasil akhirnya adalah 3x plus 2y sama dengan 13. Di sini 13 karena min 1 nya kita pindah ke ruas kanan, ditambah dengan 12, maka hasilnya 13. Yang ketiga adalah kita ubah ke bentuk y sama dengan mx plus c. Y nya tadi adalah 2y, m nya adalah min 3, x nya dan juga s, jadi min 3x, c nya adalah plus 13. Lalu kita ubah ke y sama dengan min 3 per 2x plus 13 per 2, maka ditemukan m nya adalah min 3 per 2, c nya 13 per 2. Jadi m min c adalah min 3 per 2 min 13 per 2. Jawabannya adalah min 16 per 2. Min 16 per 2 adalah min 8. Jadi nilai m min c adalah min 8. Bayangan kurva y sama dengan x kuadrat min 1 oleh dilatasi pusat O dengan faktor skala 2. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu y mempunyai titik puncak. Langkah penyelesaian yang pertama, kita akan melakukan dilatasi terlebih dahulu dengan pusat di O. X aksen y aksen sama dengan 2 kali x y, maka 2 kali x adalah 2x, 2 kali y adalah 2y, maka x aksen sama dengan 2x diubah menjadi x sama dengan x aksen per 2, y aksen sama dengan 2y diubah menjadi y sama dengan y aksen per 2. Lalu kita substitusikan ke kurva y sama dengan x kuadrat min 1, y nya kita ganti menjadi y aksen per 2, x nya kita ubah menjadi x aksen per 2, kita kuadratkan, maka didapatkan hasil y aksen per 2 sama dengan x aksen kuadrat per 4 dari 2 kuadrat min 1. Lalu kita kalikan dengan 2 untuk menghilangkan per 2 nya, jadi y aksen sama dengan 1 per 2 x aksen kuadrat min 2. Selanjutnya kita akan melakukan pencerminan terhadap sumbu y. X aksen y aksen sama dengan min x aksen y aksen, maka didapatkan x double aksen sama dengan min x aksen, kita ubah menjadi x aksen sama dengan min x double aksen, dan juga y double aksen sama dengan y aksen, kita ubah menjadi y aksen sama dengan y double aksen. Lalu kita substitusikan kembali ke persamaan pertama, yaitu y aksen sama dengan 1 per 2 x aksen kuadrat min 2, y aksennya kita ubah menjadi y double aksen, x aksennya kita ubah menjadi min x double aksen. Jadi hasilnya adalah y sama dengan 1 per 2 x kuadrat min 2. Maka dari persamaan ini kita dapat a sama dengan 1 per 2 dan c nya adalah min 2, b nya tidak ada. Kita akan mencari xt nya sama dengan min b per 2a sama dengan 0 karena tidak ada b nya. Lalu y p sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a sama dengan b nya adalah 0 kuadrat min 4 kali 1 per 2 kali min 2 per 4 kali 1 per 2, hasilnya adalah min 4 per 2, maka jawabannya adalah min 2, maka titik puncaknya adalah 0, min 2. Soal nomor 23, diketahui segitiga ABC dengan A 1,0, B 6,0, dan C 6,3.
Luas bayangan segitiga ABC oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 4, 2, 1, min 3 dilanjutkan transaksi 3, min 4 adalah. Langkah penyelesaiannya adalah, pertama kita akan mencari luas awalnya dulu. Diketahui di soal adalah A-nya adalah 1,0, B-nya 6,0, C-nya 6,3. Kita akan mencari alasnya dulu. Alasnya itu kita dapatnya dari B ke A, maka 6 min 1 sama dengan 5, lalu tingginya adalah jarak vertikal C ke AB, maka 3 min 0 sama dengan 3. Lalu kita akan menghitung rumus luasnya adalah 1/2 kali A kali T sama dengan 1/2, A-nya adalah 5, T-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 15/2. Selanjutnya kita akan mencari determinan matriks terlebih dahulu dari matriks 4, 2, 1, min 3. AD min BC sama dengan A-nya adalah 4, D-nya adalah min 3, B-nya adalah 2, C-nya adalah 1, maka hasilnya adalah min 12 min 2 sama dengan min 14. Selanjutnya kita akan menghitung rumus luas bayangannya. Rumusnya adalah luas bayangan sama dengan mutlak det kali luas awal. Mutlak det-nya adalah min 14 dan luas awalnya adalah 15/2, maka luas bayangannya adalah 14 kali 15/2. 2-nya kita coret dengan 14, di sini 7, jadi 7 kali 15 adalah 105. Jadi luas bayangan segitiga ABC adalah 105 satuan. Di soal nomor 24 kita disuruh mencari koordinat bayangan segitiga dan membandingkan luas segitiga sebelum dan sesudah proses transformasi. Maka kita kerjakan dulu yang A untuk mencari koordinat bayangan segitiga. Langkah awalnya adalah kita rotasikan ke pi/2 yaitu 90 derajat, maka x-aksen y-aksen sama dengan cos min 90 derajat min sin min 90 derajat sin min 90 derajat cos min 90 derajat sama dengan 0, 1, min 1, 0. Selanjutnya diketahui garis Y sama dengan X, matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Lalu kita akan masukkan ke rumus X double aksen Y double aksen sama dengan T2 komposisi T1 kali X Y. X double aksen Y double aksen sama dengan T2 nya adalah 0, 1, 1, 0 dan T1 nya adalah 0, 1, min 1, 0. Lalu titiknya tadi adalah min 1, 3, 2, 4, 1, 5. Kita kalikan dulu T2 dan T1, hasilnya adalah min 1, 0, 0, 1. Lalu kita kalikan dengan titiknya, maka didapatkan hasil 1, 3, min 2, 4, min 1, 5. Maka titiknya adalah 1,3, B adalah min 2,4, C adalah min 1,5. Selanjutnya di B kita disuruh membandingkan luas segitiga sebelum dan sesudah proses transformasi. Kita akan mencari luas segitiga sebelum proses transformasi terlebih dahulu. Rumus luasnya itu adalah 1/2 mutlak X1 Y kali Y2 plus X2 kali Y3 plus X3 kali Y1 min Y1 kali X2 plus Y2 kali X3 plus Y3 kali X1. Berdasarkan titik-titik yang diketahui di soal tadi, titik sebelum ditransformasikan adalah min 1,3 dan B-nya 2,4, C-nya 1,5. Maka kita masukkan ke rumus 1/2 mutlak min 1 kali 4 plus 2 kali 5 plus 1 kali 3 min 3 kali 2 plus 4 kali 1 plus 5 kali min 1. Maka hasilnya adalah 1/2 mutlak 9 kurang 5, hasilnya adalah 4. 1/2 kali 4 adalah 2. Lalu kita akan mencari luas sesudah proses transformasi. Kita masukkan angka ini ke dalam rumus, maka 1/2 kali mutlak 1 kali 4 plus min 2 kali 5 plus 1 min 1 kali 3
min 3 kali min 2 plus 4 kali min 1 plus 5 kali min 1. Hasilnya adalah min 1 per 2 mutlak min 9 plus 5. Mutlak min 9 plus 5 adalah 4, maka 1 per 2 kali 4 adalah 2. Lalu kita buat perbandingan luasnya. Luas dibanding luas aksen sama dengan 2 banding 2, maka perbandingan luasnya adalah 1. Persegi panjang PQRS dengan P min 1,2 Q 3,2 R 3, min 1 didilatasi 0,3 dilanjutkan rotasi pusat O 0,0 bersudut P per 2. Yang pertama, kita akan menentukan bayangan persegi panjang PQRS terlebih dahulu. Dari soal tadi diketahui ini, kita akan menggunakan rumus dilatasi X aksen Y aksen sama dengan faktornya tadi adalah 3, maka kita tuliskan 3 kali XY, maka X aksen Y aksen sama dengan 3X 3Y. Selanjutnya kita akan merotasikan pusat BO bersudut P per 2. P per 2 adalah 90 derajat, maka X double aksen Y double aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat kali X aksen Y aksen. Hasilnya adalah X double aksen Y double aksen sama dengan 0 min 1 1 0. Kita isikan ini dengan 3X 3Y. Hasil akhirnya adalah X double aksen Y double aksen sama dengan min 3Y dan 3X. Selanjutnya tadi kita disuruh mencari bayangan persegi panjang PQRS, maka kita akan menggunakan ini untuk disubstitusi dengan titik PQRS. Yang pertama adalah titik P min 1,2, maka bayangan P nya adalah kita tuliskan min 3, Y nya adalah 2 dan X nya adalah min 1, maka P bayangannya adalah min 6, min 3. Selanjutnya adalah Q, titiknya yaitu 3,2, maka bayangannya adalah min 3, Y nya adalah 2 dan X nya adalah 3, maka Q bayangannya adalah min 6,9. Selanjutnya adalah R, titiknya adalah 3, min 1, Y nya adalah min 1, X nya adalah 3, maka R bayangannya adalah 3,9. Selanjutnya adalah S, Y nya adalah min 1 dan X nya adalah min 1, maka S bayangannya adalah 3, min 3. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari luas bayangan persegi panjang. Kita tuliskan rumusnya yaitu L bayangan sama dengan mutlak X Y1 kali Y2 plus X2 kali Y3 plus X3 kali Y1 min Y1 kali X2 plus Y2 kali X3 plus Y3 kali X1. Kita isikan dengan angka yang sudah kita dapatkan ini tadi menjadi mutlak min 6 kali 9 plus min 6 kali 9 plus 3 kali min 3 min 3 kali min 6 plus 9 kali 3 plus 9 kali min 6, maka hasilnya adalah mutlak min 177 min 9. Hasilnya adalah mutlak min 108. Jadi luas bayangannya adalah 108.